Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ditunggu subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Tersenyum. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga menjadi pengetahuan buat teman-teman semua. Semoga menjadi bermanfaat juga. Semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua, walaupun sedikit sekali, tapi tidak masalah. Yang penting kita sampaikan, yang penting teman-teman semua dengarkan, yang penting teman-teman juga like, yang penting teman-teman juga sudah subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe segera subscribe. Karena subscribe, like, dan view teman-teman itu membuat kami semangat. Komen juga menyemangati, komen juga memberi support, komen juga mengkritik. Itu sangat membantu kita, membantu tim kita, membantu Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali supaya lebih maju, lebih berkembang lagi. Sedikit mau saya informasikan kepada teman-teman semua, ini pengalaman karena saya bukan master. Di sini tidak ada yang master, kita semua juga masih sama-sama belajar bagaimana caranya membuat power yang lebih bagus lagi, bagaimana membuat sound system yang lebih mantap lagi, bagaimana cara membuat sistem audio yang sedikit budget tapi suaranya sangat menggelegar, mengguncang, horeg seperti itu. Minimal pemasukan, maksimal dalam output. Nah, itu yang memang kita masih terus cari, terus belajar, terus kita bereksperimen, terus kita sinau kepada master-master semua, cari pengalaman yang lebih banyak lagi seperti itu. Sedikit yang kita akan sampaikan adalah kebanyakan penikmat sound system, kebanyakan pemilik audio, kebanyakan pemilik sound system lah, intinya pemilik sound system kadang-kadang mendengarkan suara bass yang ngebrok. Nah, kadang-kadang kita mendengarkan suara bass yang enggak full power, artinya enggak jernih, kotor suaranya. Misalkan suaranya itu sember seperti itu. Kadang-kadang kita itu menuduh biang keroknya adalah speaker. Kadang-kadang kita menuduh yang tidak kuat adalah speakernya. Kadang-kadang yang jadi momok adalah loudspeakernya. Padahal itu satu kesalahan menurut saya. Fatal bagi kita kalau kita menyebut itu speaker. Tapi memang ada presentasi dari speaker itu yang bermasalah, speaker itu yang nggak kuat, speaker itu yang mungkin memang sudah pada kendor baut dan ininya rangka kayunya, atau sudah pada ngelotok lemnya. Tapi itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Apalagi kalau sudah kita pastikan bahwa performa speaker itu baru, masih bagus, atau belum lama, atau kualitas speakernya lumayan mahal. Itu jangan sampai langsung kita tuduh bahwa biang keroknya itu adalah speakernya. Jangan dulu. Karena kalau menurut saya, masalah itu, masalah suara ngebrok, masalah suara sembrer, masalah suara apalagi kalau pas tendang sama bass, itu masalahnya sebetulnya ada di powernya, bukan masalahnya di speakernya. Kenapa masalahnya ada di powernya? Karena power itu ada batasan-batasan tertentu, batas watt maksimal berapa, batas ampere maksimal berapa, daya yang dikeluarkan berapa,
beban yang harus diangkat itu berapa. Itu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai, apa yang terjadi? Suara yang dihasilkan oleh speaker itu akan sember. Pada saat kena bass, suaranya brek, dung brek kayak gitu. Nggak bisa deg jeleng. Kenapa? Karena sebetulnya ampernya itu kurang besar, voltnya itu kurang besar, wattnya itu kurang besar, tapi kita paksa untuk mendorong speaker yang wattnya besar. Makanya harus sesuai. Kalau misalkan kita seorang rakiter power, kalau kita seorang perakit power, tentunya kita harus bisa membuat stopper atau istilahnya breaker atau coro bodone yo hambatan-hambatan yang sesuai dengan ampere dan volt yang kita pakai. Misalkan kita beli driver OCL 150 watt, ampere yang kita pakai cuma 5 ampere. Kita jangan sekali-kali kok langsung melosbrongkan input. Kita tetap kasih hambatan, walaupun sebetulnya 150 watt rapo 5 ampere itu sudah pelan suaranya. Tapi andaikan kita maksimalkan dari HP atau dari CD, suaranya masih sember. Nah, itulah yang harus kita pasangkan breaker itu, hambatan-hambatan itu. Supaya apa? Volume itu bukan jadi sebuah hambatan, tapi volume itu hanya berfungsi sebagai controller. Bisa dimaksimalkan, bisa diminimalkan, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Fungsinya hanya sebagai itu saja. Untuk volume, jangan volume itu dipakai untuk hambatan atau untuk breaker. Kalau volume itu kita pakai menjadi hambatan, kalau operatornya tidak jeli, maka apa yang terjadi? Kalau di area dalam suaranya enak, kita keluar jalan 10 meter, 100 meter, 200 meter, suaranya sember di sana. Makanya volume pada power itu kalau bisa jangan dijadikan hambatan. Volume dalam power itu jadikanlah controller untuk menyetel maksimal dan minimal saja. Bagaimana caranya membuat atau merakit power dengan baik, dengan benar, dengan mantap, itu bagaimana kita bisa setel, bagaimana kita bisa nyeteli, bagaimana kita bisa mengukur tingkat ampernya itu berapa, tingkat voltnya itu berapa, tingkat modulasi maksimalnya itu berapa dB. Itu harus bisa menyesuaikan. Sebetulnya para rakiter, tukang rakit power itu sangat pas, sangat gampang kalau kita punya satu perangkat power yang standar pabrikan. Nah, power standar pabrikan itu kita pakai buat acuan bahwa maksimal dari power standar pabrikan itu seberapa volume maksimalnya. Nah, kita ngerakit power dengan ampere yang sama, dengan volt yang sama, dengan watt yang sama. Hasil maksimalnya sebisa mungkin kita samakan dengan power yang pabrikan profesional tadi. Supaya apa? Supaya power rakitan kita tidak over low, tidak over mid, tidak over high. Jadi tukang rakit yang baik, tukang rakit yang mantap itu bukan membuat power yang suaranya keras saja, tapi kita juga bisa membuat power dengan suara yang pas sesuai porsinya.
Jadi kalau misalkan kita membuat power dengan pas sebagaimana porsinya, operator itu tidak susah. Pemilik sound system itu sangat mudah untuk mengoperasikan power kita. Power kita buat maksimal saja. Kita mentokkan sampai full. Equalizer kita mentokkan sampai full. Crossover kita mentokkan sampai full. Master mixer kita pentokkan sampai full. Modulasi power kita, modulasi speaker kita itu tidak over. Mantap saja, tapi tidak gebrok. Mantap saja, tapi tidak sember. Itulah rakiter yang bagus kalau menurut saya. Bukan hanya membuat power yang bisanya dengak-dengak, tapi tidak bisa mengharmoniskan audio. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Intinya, power kita buat bagaimana caranya kita membuat power dengan suara yang standar, tapi tetap mantap. Masih unggul dari power pabrikan itu boleh, tapi jangan terlalu 2 kali lipat atau jangan terlalu over seperti itu. Karena mantap yang sesungguhnya itu bukan hanya dari power saja. Mantap yang sesungguhnya itu bisa dari equalizer, bisa dari mixer, bisa dari crossover, bisa dari pendukung lain. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut next di video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channel ini ya, supaya tidak ketinggalan nanti video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, sehat selalu dan tetap semangat.